Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Angkatan 22 Kelompok 4 tahun 2021. Bersama saya Sutarti SM dari Kabupaten Grobogan, rekan saya. Iya, terima kasih Bu Sutarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Novia Puri Wahyu Kemuning, saya CPNS dari pemerintah Kabupaten Semarang. Aneka adalah akronim dari mungkin rekan saya Novia Puri Wahyu Kemuning SPD bisa menambahkan apa itu singkatan dari aneka. Baik, jadi aneka itu singkatan dari A-nya itu adalah akuntabilitas. Kemudian N, nasionalisme, E, etika publik, K, komitmen mutu, dan A adalah anti korupsi. Lalu apa sih itu akuntabilitas? Bu Novi mungkin bisa memberikan penjelasan. Oke, terima kasih Bu Sutarti. Jadi, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban dari seorang ASN yang harus dicapai. Nah, di dalam akuntabilitas ini ada beberapa sikap yang harus dicapai oleh seorang ASN. Antara lain adalah sikap tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini artinya seorang ASN harus bertanggung jawab dalam segala pekerjaannya. Misalnya, ya bertanggung jawab dalam melayani publik, bertanggung jawab dengan segala tugas yang diberikan, dan lain-lain. Nah, selain tanggung jawab, seorang ASN juga harus memiliki sikap jujur. Nah, jujur terhadap apa? Ya, jujur terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan. Begitu Bu Sutarti. Terima kasih Mbak Novi atas penjelasannya dan contohnya lengkap sekali. Selanjutnya nasionalisme bisa disampaikan oleh Budiah Astuti. Monggo Budiah. Oke, terima kasih Bu Sutarti atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Yang pertama, efektif atau tepat sasaran. Yang kedua, efisien atau tepat guna. Yang ketiga, inovasi atau melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, berorientasi mutu atau melakukan suatu kegiatan atau program yang mengarah pada pencapaian standar mutu. Nah, di zaman sekarang banyak yang mengandalkan IT dengan tujuan lebih efektif, lebih efisien, tapi tetap berorientasi pada mutu. Implementasinya, misalnya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring. Sebagai seorang guru, saya harus berinovatif membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran, mengikuti teknologi dengan melakukan pembelajaran secara online melalui Google Meet, Google Classroom, atau melalui media pembelajaran yang lain. Jadi, kita harus mau berinovatif mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Ya, terima kasih Budiah atas pemaparannya lengkap sekali. Sekarang yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menghindari korupsi, hal-hal yang dapat kita tanamkan sebagai ASN yaitu kita harus bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Mungkin Budia dan Bu Novi dapat menambahkan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam anti korupsi ini, mungkin contoh atau lain sebagainya. Iya, terima kasih Bu Tati. Saya ingin eh, memberikan sedikit contoh untuk anti korupsi. Ini biasanya yang tanpa kita sadari, korupsi itu sebenarnya tidak hanya korupsi uang ya, tapi yang mungkin biasa dilakukan, bukan biasa tapi yang sering kali dilakukan oleh ASN kadangkala itu korupsi waktu. Ya, jadi banyak di antara kita yang tanpa kita sadari itu kita sudah berkorupsi waktu. Misalnya nih,
datang terlambat. Nah, terus mungkin yang contohnya untuk guru, misalnya di saat pembelajaran yang harusnya 2 jam pertemuan di satu hari itu dilaksanakan hanya 1 jam pertemuan. Nah, itu kan termasuk salah satu contoh korupsi waktu gitu. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Novi ya. Berarti dari situ tidak mencerminkan sikap disiplin ya Bu ya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Saya ingin menambah sedikit tentang korupsi. Di sini saya mengambil nilai berani. Jadi seorang ASN harus memiliki sifat berani. Artinya ketika kita melihat atau kita mengetahui ada tindakan suap atau ada tindakan gratifikasi, kita harus berani untuk menolak, untuk tegas menolak segala macam tindakan seperti itu dan melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Karena di berbagai daerah di Indonesia seperti itu kadang sudah menjadi budaya dengan sebutan mungkin dengan tanda terima kasih seperti itu. Ya, terima kasih Bu Novi dan Bu Dia. Berikut ini ringkasan yang dapat kami sampaikan dari ASN beraneka. Seorang ASN harus bertanggung jawab dan jujur pada pekerjaan dan pelayanan publik. Untuk jiwa nasionalisme perlu ditanamkan pada ASN antara lain dengan cinta produk dalam negeri. Sebagai ASN kita harus memiliki nilai-nilai dasar etika publik antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, bersikap sopan dan santun dalam instansi dan masyarakat. Komitmen mutu merupakan kegiatan perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Misal, selama PJJ, guru dapat membuat video pembelajaran dengan Google Meet dan lain-lain sehingga sebagai ASN kita harus melek IT. Untuk anti korupsi yang perlu ditanamkan yaitu sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Korupsi tidak hanya berupa materi, korupsi waktu juga dapat dikategorikan sebagai korupsi, dan sebagai ASN kita harus berani untuk melawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Nah, demikianlah tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penerapan dasar Terima kasih untuk Bu Novi dan Bu Dia atas podcast kita hari ini. Ya, sama-sama Bu Sutarti. Ya, terima kasih Bu Sutarti. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, jadi apa harapan Bu Dia dan Bu Novi sebagai ASN ke depannya? Harapannya seorang ASN ke depan adalah pada umumnya untuk seluruh ASN di Indonesia ini semoga bisa menjadi ASN yang benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan berkualitas serta menjalankan tugas dan menjadi seorang ASN yang beraneka tentunya. Iya, harapannya semoga ASN kedepannya memiliki sifat aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sehingga bisa memberikan perubahan yang baik ke depannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Harapan saya secara pribadi, saya berharap ASN dapat bekerja lebih optimal, lebih profesional, menjadi ASN yang unggul, bekerja sesuai tupoksinya, dan menghindari korupsi. Baik, itulah harapan kita sebagai ASN yang beraneka. Podcast kita hari ini kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.